Perkenalkan, saya atas nama Uli Sesa, kelas Pendidikan Biologi B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah etnobotani, di sini saya akan memilih salah satu tumbuhan. Tumbuhan yang saya pilih yaitu kopi, karena di daerah saya banyak petani yang membudidayakan kopi. Tanaman kopi termasuk ke dalam tanaman semak belukar. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Deskripsi pada tanaman kopi. Nama ilmiah Copaea, nama lokal Kawa, nama dagang Torabika. Ciri-ciri umum: yang pertama, buah muda berwarna hijau; yang kedua, buah tua berwarna merah; yang ketiga, daun kopi bergelombang dan runcing di bagian ujungnya, dan memiliki akar tunggang, mempunyai batang tegak lurus, dan memiliki bunga yang keluar dari ketiak daun. Klasifikasi pada tanaman kopi ini: Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophytina, kelas Magnoliopsida, ordo Gentianales, famili Rubiaceae, genus Copaea, spesies Copaea arabica. Nilai ekonomi pada tanaman kopi ketika sudah dijualkan pada pasaran: biji kopi yang mentah sekitar 60.000 per kilogram, sedangkan pada bubuk kopi sekitar 40.000 per liter. Data ekspor kopi pada tahun 2019 sebanyak 7.029,1 ribu ton, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 7.069,7 ribu ton. Senyawa yang terdapat pada tumbuhan kopi: yang pertama kafein, yang kedua H2O, yang ketiga etipenol. Pada kafein merupakan zat utama yang ada di kopi. Zat inilah yang sering membuat kita terjaga setelah minum kopi. H2O, kandungan kimiawi dalam kopi ini juga sangat penting bagi tubuh, sebab 7% bagian tubuh terdiri dari air. Yang ketiga etipenol. Senyawa pada kopi ini merupakan zat yang memberikan aroma khusus pada kopi. Pemanfaatan kopi yang bernilai ekonomi dapat dijadikan sebagai obat dan kosmetik. Sebagai obat, yang pertama, dapat meningkatkan memori. Kopi hitam dapat membantu meningkatkan daya memori dengan cara menjaga otak tetap aktif. Saraf-saraf yang aktif akibat meminum kopi juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit demensia. Yang kedua, melindungi hati. Dan yang ketiga, meningkatkan kinerja fisik. Pada meningkatkan kinerja fisik ini, kafein yang terdapat dalam kopi hitam merangsang sistem saraf, memberi sinyal pada sel-sel lemak untuk membaca lemak pada tubuh. Pemanfaatan yang bernilai ekonomi pada kosmetik terdiri atas 6 bagian. Yang pertama, merawat kulit yang terbakar. Yang kedua, mengurangi jerawat. Yang ketiga, mengangkat sel-sel kulit mati. Dan yang keempat, menyamarkan mata panda. Yang kelima, kaya vitamin B. Yang keenam, dapat menghilangkan bau kaki. Pada merawat kulit yang terbakar, kopi dapat digunakan untuk merawat kulit yang terpapar oleh sinar UV. Dapat pula digunakan juga sebagai masker karena antioksidan dan dalam kopi dapat menenangkan kulit wajah. Yang kedua itu mengurangi jerawat. Pada kopi bersifat antibakteri dan anti peradangan, sehingga kulit tidak lagi menjadi tempat perkembangan bakteri. Dan yang ketiga itu mengangkat sel-sel kulit mati. Rutin melakukan scrubbing dengan kopi bisa membuat kulit tampak lebih cerah, bersih, serta terasa lebih halus.
Yang keempat, menyamarkan mata panda. Kopi memiliki kandungan asam dan kafein yang dapat mengencangkan, menghaluskan kulit, dan menyamarkan mata panda. Yang kelima itu kaya akan vitamin B. Dan yang keenam itu dapat menghilangkan pada bau kaki. Sekian dan terima kasih.